Memasuki hari yang ke-20. 20 hari puasa Ramadan telah kita lakukan. Semoga Ramadan tahun ini dengan paket ibadah yang kita lakukan, kita bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku kehidupan kita, insya Allah, amin. Kemudian pengajian pagi hari ini akan diasuh oleh Akhina al-Kiram Kiai Al-Had Muhammad Zofir MPD. Pada pengajian kali ini insya Allah tema yang akan diusung penguatan tauhid. Penguatan tauhid. Pengajian pada pagi hari ini tidak sebagaimana biasa. Hari ini beliau menyiapkan materi. Yang materi ini akan kami bagikan kepada panjenengan semuanya. Oleh karena itu, mari kita ikuti dan kita simak, kita lihat materi yang akan beliau sampaikan, dan mohon setelah selesai kegiatan ini materi bisa dibawa pulang, dan mohon supaya disimpan karena di dalamnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang harus dijaga dan harus dimuliakan. Nyuntul dipun bagi Mas Didin Bang. Matur nuwun. Oleh karena itu, marilah kita ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan ilmu ini yang akan beliau sampaikan, para bapak, para ibu, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, mohon disimpan, nanti bisa dibawa pulang dan disimpan karena di dalamnya banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu kepada Kiai Zofir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi zawir rahmati war ridwan. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, para jamaah salat subuh yang saya hormati dan saya banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah pada hari ini tadi disampaikan oleh Kiai Salim Khalil bahwa kita sudah memasuki hari ke-20 untuk melaksanakan Siyam Ramadan. Sebelum saya sampaikan materi yang akan kami sampaikan, saya ingatkan pada diri saya dan panjenengan semua bahwa nanti malam berarti masuk malam yang ke-21. Puasa sebagai kewajiban kita
Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping puasa, kita disunahkan beberapa ibadah, termasuk sholat tarawih. Nanti malam ke-21. Di dalam Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khawbawi, diterangkan mulai malam pertama sampai malam terakhir. Namun yang saya baca di sini yaitu keutamaan sholat tarawih pada malam ke-21 nanti malam. Beliau menulis wafil hadiyah wal isrin, di malam yang ke-21 nanti malam, fadilahnya sholat tarawih dikatakan banallahu lahu baitan, maka orang tersebut nanti akan dibangunkan sebuah gedung, sebuah rumah fil jannah, di surga nanti, min nurin, yang diciptakan dari cahaya. Kalau rumah kita memang ada cahaya, tapi lampu. Tapi di surga orang yang melaksanakan sholat tarawih nanti malam yang ke-21 akan dibangunkan sebuah rumah di surga min nurin, yang diciptakan dari cahaya. Kados pundi bentuknya? Kula dereng semerap panjenengan nggih. Nanti akan dirasakan ketika sudah di hari akhir nggih. Mudah-mudahan nanti malam kita tidak ada yang absen untuk melaksanakan sholat tarawih malam ke-21. Sedangkan saya sebut yang besok malam ke-22, wa fil lailatis tsaniyati wal isrin, di malam yang ke-22, jaa yaumal qiyamah, orang tersebut akan datang di hari kiamat aminan min kulli ghammin wa hammin. Tidak ada kesulitan untuk melaksanakan, yaitu datang di hari kiamat nanti tanpa kesulitan apapun. Ini pernah saya rangkum mulai malam pertama sampai malam terakhir. Tapi kalau saya baca semua materi tidak akan tersampaikan. Iya, kalau puasa ini barangkali kita apa 29 hari atau 30, ya nanti kita tunggu keputusan pemerintah. Biasanya kalau Sya'ban 30 hari, puasa itu sering-sering 29 hari, gitu nggih. Tapi kita tetap nunggu. Dalam sebuah fikih itu dikatakan bahwa Rasulullah mendapat perintah puasa pada tahun kedua Hijriah, sehingga beliau mengalami melaksanakan ibadah puasa 9 kali. 9 kali, yang 8 kali itu 29 hari. Yang 1 kali sampai 30 hari. Maka itu kita kadang-kadang puasa 29 hari atau 30 hari. 28 nggih kirang. 31 ya kelepen gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya memang membuat topik yaitu penguatan tauhid kalau dilanjut dan perintah ibadah. Tapi mungkin perintah ibadah saya tulis di judul yang lain gitu. Di judul yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dawuh, wa idz qala Luqmanu libnihi. Wa idz qala lan tatkalane ngucap sapa Luqman, dawuh maksudipun libnihi, kepada putranya. Wa huwa, dan dia yaitu memberi nasihat, memberi mauizah. Ya bunayya, do anak ingsun, wahai anakku, la tusyrik, aja nyekutokno sira, jangan kau syirik billah, kepada Allah. Inna syirka, setuhune syirik, musyrik, nyekutokaken Allah, itu la zulmun azim, yakti kezaliman azim yang sangat besar.
Luqman ayat 13. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tauhid memang harus ditanamkan sejak awal kepada diri kita, kepada putra-putri kita, kepada anak didik kita. Luqman mengatakan pada putranya, pertama jangan kau memusyrikkan Allah, jangan kau nyekutokno Gusti Allah. Berarti kita diajari tauhid untuk mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, tiada duanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kaitannya juga dengan masalah tauhid. Itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang tauhid harus ditanamkan pertama kali kepada jiwa seorang anak, terutama bayi yang baru lahir. Gitu. Luqman ini pertama melarang putranya untuk syirik, baru perintah untuk berbuat baik, berakhlak yang baik, perintah sholat dan seterusnya. Tapi tauhid diajarkan pertama kali. Limada? Why? Kenapa? Kok ngoten? Mek iya. Karena orang beribadah kepada Allah tanpa tauhid tidak akan diterima ibadah tersebut. Kecuali meyakini kepada Allah, yaitu ibadah bitauhid, ibadah dengan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bayi yang baru lahir, mumpung belum mendengar suara yang macam-macam di dunia ini, karena di dunia banyak suara macam-macam, maka dahulukanlah tauhid di dalam jiwa seorang anak yang baru lahir. Untuk itu, selain ini saya juga pernah menulis, saya beri judul Urgensi Kalimat Azan untuk Penanaman Jiwa Ketauhidan terhadap bayi yang baru lahir. Mungkin saya singgung juga sedikit nanti. Kenapa demikian? Kok Nabi mensyariatkan kepada kita untuk mengazani bayi yang baru lahir? Tu'azzanu fi udhunihil yumna. Diazani pada telinga kanannya, kemudian wa iqamatu bi udhunihil yusra. Yaitu diiqamai pada telinga kiri bayi tersebut. Padahal inti kalimat azan adalah pertanda azan dimulai, azan disuarakan oleh muadzin, pertanda waktu sholat telah masuk atau telah datang. Sedangkan iqamah pertanda sholat dimulai ketika kita berjamaah gitu. Tapi kenapa bayi yang baru lahir kok ditanamkan tauhid? Ya tadi itu, karena banyak suara akan diterima oleh bayi tersebut selama hidup di dunia ini. Memang Allah sendiri menyatakan di dalam surat An-Nahl 78 yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah melahirkan, mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, ora weruh apa-apa. Adakah bayi baru lahir minta mobil-mobilan atau loncat-loncat atau minta hal-hal yang lain? Tentu tidak ada, kecuali bayi tertentu. Hadirin rahimakumullah, tidak tahu apa-apa, meripat itu lolak-lolok, tapi dituduhi apa ya gak ngerti apa ya karepe. Tapi kalau telinga itu berfungsi langsung ketika baru lahir. Saya ingat
perawat bayi, dukun bayi di zaman dulu sebelum ada puskesmas. Dukun bayi ini kalau ada bayi lahir kok gak nangis-nangis ya. Gitu. Ditidurkan di tempat tidur. Nek singan zaman kula nggih sik dereng enten jarang kasur nggih. Amben. Nah, digebrak ambene. Kaget nangis. Oh, berarti bayine urip. Kenapa? Karena fungsi pertama indera manusia di kala lahir adalah telinga, pendengaran. Ternyata para hadirin dibenarkan oleh para mufassir juga oleh para psikologi. Antara lain para mufassir itu yang pertama Syekh Ali As-Sabuni menafsirkan ayat tersebut wallahu akhrajakum tadi dengan penjelasan bahwasanya dia Allah menciptakan beberapa indera bagi manusia. Yang pertama berfungsi adalah indera pendengaran. Ini tafsir As-Sabuni karangan Syekh Ali As-Sabuni, namanya tafsir Sofatut Tafasir. Ali As-Sabuni ini adalah salah seorang dosen di Makkah Al-Mukarramah. Barangkali dulu kalau beliau masih gesang, mantan PBNU pernah kuliah di sana. Mungkin berarti beliau santrinya. Kita bukan santrinya, tapi membaca kitabnya. Mudah-mudahan dapat barokahnya. Al-Fatihah. Yang kedua, Syekh Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir At-Tabari memberikan penafsiran bahwa dia Allah menciptakan indera pendengaran bagi anak manusia untuk mendengar suara percakapan di antara mereka. Artinya ketika anak manusia dilahirkan, indera berfungsi pertama adalah indera pendengaran. Itu baru yang pertama berfungsi, dan indera yang lain yaitu penglihatan, hati, pikiran itu nanti. Ada lagi Syekh Alauddin Al-Khazin menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah menciptakan indera pendengaran untuk dipergunakan mendengar dan memperhatikan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Di sini jelas bahwa fungsi indera pendengaran lebih dahulu daripada indera penglihatan. Ini tafsir Khazin karangan Syekh Alauddin. Di sini juga disebutkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini juga diakui oleh para ahli psikologi bahwa sesuatu yang ditanamkan kepada jiwa seorang bayi itu sulit dihapus dan dilupakan. Begitu. Itu ahli psikologi. Dan kita ingat di dunia romantika ketika masih muda, bahwa cinta pertama sulit dilupakan. Ngaten nggih. Sing tahu guyu. Ngaten di antara kenapa Allah itu Islam mensyariatkan azan kepada bayi yang baru lahir. Sebelum saya lanjutkan itu kan ada Bapak bisa baca nanti. kalau nututi saya baca semua. Nah, untuk itulah Allah mengenalkan dirinya, asmanya, terutama min ismil a'zam, lafaz Allah, itu di Quran sebanyak 2697 kali, Bapak. Panjenengan saged ngecek mangke. Saya sebutkan yang pertama dan terakhir. Jadi jumlah lafaz Allah, lafal jalalah, selain Asmaul Husna yang 29, yang 99 itu, Allah menyebut asmanya sebanyak 2697 kali. Antara lain, yang harokahnya itu dhammah, itu ada sejumlah 980 kali. Antara lain yang pertama,
khatamallahu ala qulubihim ila akhirih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu, Allahu, rafa akhirnya. Yang terakhir yaitu Allahus Samad di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Ada mahasiswa mengatakan, "Loh Pak, Qul huwallahu ahad yang pertama, Pak." Loh, pertama kan itu terakhir gitu ya. Allahus Samad itu yang terakhir. Berarti jumlahnya 980 kali. Itu awal dan akhir. Yang 978 makanya dicari di Quran. Kemudian yang harokatnya fathah, nasab, itu ada 592 kali. Pertama, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Juga Al-Baqarah ayat 9. Kalau tadi ayat 7. Yang terakhir yang fathah, wa ma umiru illa liya'budullaha. Nah, itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Jumlah seluruhnya 592 kali. Yang terakhir berharokat kasroh, jer dalam bahasa nahwu, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Yang terakhir wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ya. Surat An-Nasr ayat 2. Ini pendapat Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Qamus Alfazul Quran. Tapi kalau saya jenengan insya Allah bisa menambah satu yang harokat kasroh. Bismillahi. Beliau menghitungnya mulai alhamdulillah. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Ini hadis ya Ibnu Majah. Berarti basmalah bismillahirrahmanirrahim masuk hitungan ayat suratul Fatihah. Kalau kita tambah satu berarti 1125 menjadi 1126. Karena kita indas syafi'iyah. Nah itu jumlah lafaz Allah, nama Allah di Al-Quran selain Asmaul Husna yang 99. Berarti Allah sangat mementingkan bahwa hambanya untuk mengenal Tuhan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali ke penguatan tauhid tadi. Sementara di situ juga saya tulis penjelasan para mufassir tentang surat Luqman tadi. Yang pertama, Imam Ismail bin Umar Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 3 cetakan Beirut Libanon halaman 399 menjelaskan bahwa Luqman pertama memberi nasihat kepada putranya yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Alauddin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi Asy-Syahir dalam tafsir Khazin jilid 3 halaman 398 menjelaskan bahwa syirik ada bahwa syirik menyamakan antara yang berhak disembah dengan yang tidak berhak disembah, sehingga disebut zulmun azim. Wong pangeran Gusti Allah sing wajib disembah kok pangeran gawenane dhewe. Al-awthan, berhala, batu dan sebagainya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah zalim. Wad'ul ibadah fi ghairi maudhihi, yaitu menempatkan ibadah selain pada tempatnya. Itu tentang penafsiran ayat tersebut. Lalu kenapa Luqman
Al-Hakim itu dimasukkan di dalam Al-Qur'anul Karim, diabadikan. Ini siapa sih Luqman itu? Gitu nggih. Yang pertama, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Luqman adalah namanya ini Luqman ibni Unqa bin Sidun. Dan nama putranya Tsaron, walaupun di tafsir yang lain ada beda sedikit. Dan dia dikaruniai al-hikmah dalam kitab Ibnu Katsir jilid 1 halaman 296. Tadi ada halaman yang kurang pas, nanti saya sampaikan. Yang kedua, Syekh Muhammad As-Sawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Luqman adalah namanya Luqman bin Fahur bin Nahur bin Tarikh wa huwa Azar. Artinya Tarikh itu ada yang menyebut juga namanya Azar. Dan Azar itu dalam sejarah adalah abahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Ibrahim bin Azar. Nah, kalau begitu Luqman itu pernah opo nang Nabi Ibrahim, kira-kira begitu ya. Coba kita hitung. Luqman bin Fahur bin Nahur bin Tarikh. Kalau Tarikh itu abahnya Nabi Ibrahim, berarti Nahur putranya. Nah, apa lain ibu ini saya belum jelas sejarahnya seperti apa, atau saudaranya Nabi Ibrahim. Nah, Nahur itu putranya Tarikh. Nah, dan Nahur berarti dari Luqman bin Fahur. Luqman putranya Pak Fahur. Pak Fahur putranya Nahur. Nahur itu bin Tarikh. Padahal Tarikh abahnya Nabi Ibrahim. Pernah napa niki? Boyot napa mbani? Luqman, nggih. Dumateng Nabi Ibrahim, walaupun tidak langsung. Nggih, canggah nggih. Nggih. Dan dikatakan dia hidup 1000 tahun. Ini ada yang mengatakan begitu. Wa yuqalu annahu asa alfasanah. Ada yang mengatakan bahwa Luqman itu hidup 1000 tahun. Memang Nabi Nuh sendiri di antara Nabi Nuh umurnya ya mencapai lebih dari 9 tahun. Berarti orang dulu itu umurnya ya panjang-panjang, mungkin fisiknya juga besar-besar dan tinggi. Itu nggih. Kalau jenengan mpun nyuwun panjang umur sampai 1000 tahun. Kira-kira kayak apa mlakune? Nggih. 100 tahun saja ya wis nggih kados ngoten niku, nggih. Ya kita minta umur panjang, panjang dalam arti barokah umurnya. Ya, rezekinya barokah, tidak mesti harus kaya betul, tapi barokah. Dianggap cukup oleh jiwanya, gitu. Kalau kita minta umur sampai 1000 tahun ya apa kira-kira nututi kiamat gitu. Kiamat pun kita rahasia hanya Allah yang tahu. Okay. Wakila di kiamat nanti itu wis gak ana mung maca la ilaha illallah, Quran wis kabur. Kan enakan sedo sadurunge kiamat nggih. Nah, maka itu mintalah umur panjang tapi yang barokah. Nah, itu di antara disebut Luqman, nama lengkapnya itu. Ada lagi Alauddin bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Luqman adalah Luqman bin Ba'awra, nah, agak beda, bin Tarikh, bin Nahur, bin Tarikh, wahwa Azar. Hampir sama, cuma Luqman bin Ba'awra itu yang beda dengan tadi, ya, Luqman bin Fahur. Ya, namanya sejarah mungkin saja ditemukan hal-hal yang baru. Nah ini dalam tafsir Khazin jilid 3 halaman 397. Itu salah ketik itu. Di situ terketik 398 yang betul 397 ya. Luqman adalah hakim. Nah, fungsinya beliau adalah hakim bukan nabi. Ini dalam Sofatu Tafasir.
Kemudian Luqman adalah seorang hakim, bukan nabi, tetapi dia ahli fikir. Ahli fikir yaitu ahli hikmah itu, Pak. Ahli fikir karena dia sering mikir sebelum subuh, mikir habis sholat subuh, habis ibadah yang lain, mikir lagi, maka terciptalah kata-kata yang indah. Maka para penyair di tahun 45, ya, ada siapa, Amir Hamzah, Hamka, itu kan pandai-pandai menciptakan kata-kata yang indah, kata-kata hikmah, karena selalu mikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita cuma tidur ya gak iso mikir gitu. Tadi karena sering melek bengi, tahajud, pagi-pagi masih segar, kemudian berpikir lagi, maka dia bisa menciptakan kata-kata yang indah yang mengandung nasihat gitu. Kemudian Luqman adalah seorang qadhi hakim pada Bani Israel. Jadi di zaman Bani Israel beliau sebagai seorang hakim, seorang qadhi. Kita sudah banyak mendengar lewat mass media bagaimana kekejaman Israel terhadap Gaza dan seterusnya. Sejak dulu wis ngono iku. Umat yang cerewet memang umat Bani Israel gitu. Tapi di dalam surat Al-Isra itu marroten dia berbuat kekejaman 2 kali. Tapi pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pejuang di Palestina betul-betul berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Yang D itu halaman 397 nggih, 8-nya itu keliru. Sekarang makna al-hikmah. Yang pertama, al-hikmah adalah hiyal ilm wal amal. Orang yang banyak ilmu dan banyak amal, mengamalkan ilmunya. Itu adalah al-hikmah. Ma'rifat dan amanah. Al-ma'rifatu wal amanah. Itu juga masuk kategori al-hikmah. Kalau kita para solihin itu punya jiwa yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan thariqah. Kalau jenengan nggak ada ma'rifat, tapi cara bahasane meripat. Nah, meripat yang di kepala. Tapi kalau orang soleh, orang solihin, ma'rifat kepada Allah, hatinya yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kalau jenengan nggak ada meripat, nggak ada makrifat ke depan, kan bisa diamalkan, ya, belajar, dilatih dan seterusnya. Gitu. Kemudian al-hikmah juga dimaknai nurun fil qalb, cahaya dalam hati. Ya, itulah para ahli thariqah tasawuf seperti itu. Al-hikmah ialah ilmu beserta amal, tadi sudah. Ialah ma'rifat dan pemikiran yang benar atas segala urusan. Yaitu al-ma'rifatu wal isabatu fil umur. Ada lagi, syai'un yaj'alahu Allahu fil qalbi binurihi. Yaitu cahaya yang menyinari hati. Ada lagi al-hikmah adalah kebenaran perkataan, antara perkataan dan perbuatan. Al-isabatu fil qaul wal amal. Itu diantaranya yang sempat kami rangkum, kami tulis di dalam lembaran ini, yaitu saya beri judul tentang penguatan tauhid dan perintah ibadah. Itu ada judul tersendiri yang sudah saya tulis. Insya Allah pada hal-hal pertemuan yang lain bisa kita sampaikan. Sekarang ini Bapak Ibu ada istilah-istilah baru, yaitu menjelang bukan itu apa namanya? Ngabuburit. Ngabuburit.
Kemarin saya juga diundang oleh pengurus IPNU, IPPNU Kota Pasuruan, tempatnya di kafe, memang arek nom-nom. Malah ya sih, kosidahan barang menyanyi gitu, tak barengnya ya. Sehingga foto saya di samping saya ada gitarnya begitu ya. Apa sih ngabuburit itu? Saya tanya mereka, ngabuburit dari kata burit, burit itu maknanya buntut atau belakang. Saya ingat akhirnya, nok ndi kendaraanmu? Tak dekek buritan, berarti burine omah. Dari kata burit. Burit itu maknanya belakang atau buntut. Kemarin saya juga diundang di Masjid Baitul Makmur. Aku muni buntut kok tak mirip bingung. Mulai jogok sapi, jangan, enggak usah itu. Yang penting ada kurma dan minuman. Apalagi pagi ya enggak mungkin gitu ya. Nah, jadi burit itu diartikan yang pertama belakang atau buntut. Bisa dilihat di halaman 231 Kamus Umum BC Yusbadudu ya. Nah, bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia halamannya sampai 1000 lebih itu ditulis oleh Yusbadudu Zen. Yusbadudu singkatan dari Yusuf Syarif Badudu, asal Gorontalo, profesor doktor itu Pak, ahli bahasa memang. Itu orang Indonesia. Burit juga bisa diartikan sore. Sore. Maksudnya ngabuburitan dari bahasa Sunda kalau nggak salah, itu berkumpul-kumpul menjelang buka puasa. Cocok ya. Kalau kita kata takjil ya. Biasanya ya, takjil. Ya. Hadirin rahimakumullah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada sharing, monggo kami persilakan. Kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, kalau mungkin pertanyaan yang belum terjawab, ya berarti PR bagi saya. Tiada seorang pun yang sempurna di dunia, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Ngantos jam itu? Sampai penyampaian sampai 10 15 menit pertanyaan. Oh, ngaten nggih. Monggo jenengan pimpin. Nggih. Para Bapak, para Ibu ingkang kula mulyakaken, waktu penyampaian materi sudah cukup. Berikut barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan dari materi yang ditulis oleh beliau Kiai Thohir ingkang panjenengan cepeng niku. Intinya panjenengan saged ningali halaman 3 itu yang perlu kita perhatikan dalam rangka penguatan keimanan dan keislaman kita, bagaimana yang dipesankan oleh yang terakhir itu Bu ya, Bapak Ibu, oleh Syekh Luqman, yaitu aqimis shalah wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ini juga secara umum bisa menjadi himbauan kepada kita semuanya selaku orang tua terhadap anak-anak kita. Yang pertama adalah yang harus kita didik, kita biasakan, kita budayakan di rumah tangga kita, agar kita memerintahkan kepada keluarga kita, khususnya anak dan istri kita, untuk selalu memperhatikan terhadap masalah sholat, yaitu dalam ayat ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat, lakukanlah sholat. Itu dalam sekali para rawuh. Kalau berbicara masalah sholat, bahasa yang digunakan itu akim, dirikan, bukan i'malus sholat, bukan lakukan sholat, tapi dirikan. Dirikan sholat itu dalam sekali maknanya, yaitu karena harus memperhatikan
syarat wajibnya, sahnya, rukunnya, sunnahnya, sunnah sendiri ada, sunat abad, sunat hayat dan lain sebagainya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, perintah untuk selalu menyerukan kepada anggota keluarga kita, terutama anak istri kita, untuk selalu berbuat kebaikan. Begitu ya ini. Kemudian juga wanha 'anil munkar, dan juga agar menghindari terhadap sesuatu yang mungkar, yang tidak disukai oleh agama. Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian pada saat kita, anggota keluarga kita tertimpa musibah, agar kita senantiasa bisa menyejukkan, bisa mendinginkan, bisa memberikan tauladan kepada anak istri kita supaya selalu bersikap sabar, selalu sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah atau perintah, termasuk perintah puasa ini kita juga harus menyikapi dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran, karena memang puasa itu adalah melatih kesabaran. 4 hal itulah yang disampaikan oleh Syekh Luqman. Itu konon itu seorang yang soleh, bukan nabi ya ini, yaitu yang harus kita jadikan pelajaran kepada kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, terhadap anak dan istri kita atau anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab kita di rumah kita. Hal semacam itu harus kita perhatikan. Oleh karena itu ini sudah dit ya. Waktu ini pun dit, berarti pun bisa kita akhiri, dan barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak Sueb biasanya. Nggih, monggo. 2 penanya aja ya. Kita batasi karena waktu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan tausiah atau yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Alhamdulillah. Setelah itu kita ambil kesimpulan bahwasanya bayi yang baru lahir, yang belum mendengar apapun di dunia ini, di dalam Muslim itu dibacakan di sebelah kanan, telinga kanan dibacakan azan, dan di sebelah kiri dibacakan iqamah, agar senantiasa anak itu selalu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan kita sebagai orang Muslim tidak akan memungkiri sebagai sunnah Rasul yang harus dijalankan. Akan tetapi untuk menyatakan ketauhidan itu, kita mau bertanya, apakah ketauhidan itu, kan ini sudah menjadi sunnah, harus dijalankan, tidak boleh diganti. Dan itu apakah yang masalah ketauhidan itu kan bacaan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa waktu itu tidak dibacakan 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, kenapa pada bayi yang baru lahir itu dibacakan kalimat tauhid begitu ya? Nggih. Hikmahnya apa? Gitu mungkin yang bisa saya tangkap ya ini. Nggih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak. Memang Rasulullah mensyariatkan suara azan, nggih. Tapi kita tahu kalimat azan itu yang pertama kan takbir, Allahu Akbar. Pernyataan bahwa hambanya menyatakan bahwa yang paling agung hanya Allah. Gitu. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Kan gitu? Bacaan syahadah. Gitu. Bahwa aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahkan Muhammadur Rasulullah. Kan ngoten. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah yang berikutnya. Berarti sebenarnya isi daripada kalimah azan itu awalnya adalah tauhid, tengahnya juga akhirnya juga tauhid. Di tengah hayya 'alas shalah, mari kita salat, hayya 'alal falah, mari kita mencari keberuntungan lewat salat, kan gitu nggih.
Tapi yang terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti sudah berisi tauhid. Gitu, Pak. Oke. Jadi memang tidak harus seperti asyhadu alla syahadah itu sebagai rukun Islam yang pertama. Tapi ini sudah berisi tauhid. Nah, kalau sudah kita tanamkan ke dalam jiwanya, insya Allah terus akan dibawa. Tapi selanjutnya tergantung pada pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Salim tadi. Bagaimana kita mendidik sholat, mendidik akhlak yang bagus. Karena man wulida lahu mauludun fa'udzina fi udhunil yumna wa iqamatu fi udhun yusra. Itu perintah Rasulullah. Okay. Apabila bayi yang lahir itu hendaklah diazani pada telinga kanan dan diiqamati pada telinga kiri. Itu ada hadisnya, Bapak. Jadi itu pun sudah berisi kesaksian bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengandung tauhid. Bahkan pernah ada yang tanya, Bapak, kalau kita ada angin besar, utawa lindu kemarin ya, kita juga disunahkan azan kan? Ya saya jawab ringan-ringan saja. Barangkali angin besar itu membahayakan pada kita saat itu. Ya naudzubillah, kita tertimpa sesuatu meninggal ketika bertauhid. Terus ada kalau sudah talqin, sudah dimasukkan ke liang lahat, diazani lagi. Kan gitu. Talqin itu cara Jawa ini mulang, murui. Nah, murui. Jadi orang yang akan meninggal bahkan tidak hanya pada waktu sudah meninggal, itu kan dibacakan surat Yasin, didengarkan di telinganya Allah. Kalau masih mungkin la ilaha illallah. Khawatir gak nutut Allah, Allah, Allah. Biar punya bekal ya. Apalagi nanti di liang lahat setelah ditinggal oleh para pentaksiyah, kan ada pertanyaan, Bapak. Man rabbuka? Kan gitu nggih? Malaikat takon, sapa pangeran ira? Karena wis dibekali, wis diwurui, insyaallah Allah Rabbi. Allah Tuhan saya. Insya Allah begitu. Kan manusia itu memang bagaimanapun butuh latihan, butuh pembelajaran. Gitu. Jadi kalau kita bekali dengan itu, ya mudah-mudahan harapan kita yang kita bekali terus ketika meninggal juga membaca syahadah. Minimal mengucapkan lafaz Allah. Memang ada Bapak begini. Miftahul jannah, kuncine swarga iku la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang yang kemudian gampang nih, oleh ngono aku ya gak usah sholat, gak usah poso, masih soge, gak usah haji, ngapalno la ilaha illallah, kok la iso jawab malaikat di dalam kubur. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi kullu miftahin bi urjin. Setiap kunci pasti ada geriginya. Kunci pintu beda geriginya dengan kunci mobil, kunci sepeda motor. Gitu. Lah terus geriginya kalimat la ilaha illallah apa? Ya mari syahadat, salat, puasa, haji dan seterusnya, zakat. Lah terus nek duwe kunci tapi gerigine gak cocok ambek kunci swarga, apa iso dibandrek? Nggih. Apa iso dibandrek wong gerigine gak cocok, gak duwe gerigi blas, kuncine polos tok bisa buka. Lah iso buka. Kullu miftahin bi urjin, setiap kunci ada geriginya. Lah geriginya kalimat la ilallah ya mari syahadat, salat, rukun Islam dan seterusnya itu Bapak ya. Ya, sementara ada pertanyaan seperti itu. Jadi, insya Allah kalau kita sudah selalu bertauhid, maka ditanamkan sejak bayi, terus selama hidup tauhid, insya Allah ya
ditanya tentang Tuhan pasti jawabannya ya tauhid. Allahu Rabbi. Bahkan kita ini sebenarnya masih dalam kandungan, wakila masih berupa air mani di tulang belakang sang ayah, itu sudah alastu birabbikum. Di kandungan sudah ditanya begini, alastu birabbikum. Ngerti ya sira, sapa pangeranmu? Jawaban kita waktu itu Allah bala wa ana ya. Nah, gitu. Itu sudah pernah ya. Qalu bala syahidna. Iya. Jadi kita sudah pernah menjawab ditanya oleh Allah ketika sebelum lahir ke dunia, ya nggih kula percaya saya menyaksikan panjenengan Tuhan kami. Cuma ya gak eling wong alame beda. Alame beda. Berarti sebetulnya umur kita ini panjang, Pak. Di dalam kandungan kan sudah hidup loh. Jenengan mboten nate ngitung, paling mulai lahir dihitung tanggal sekian. Tapi kita sudah punya umur di dalam kandungan. Nggih. Tapi ya saya kepingin dawa umur aja kan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Tawil umur li ta'atillah wa mahabbatihi. Kan ngoten gitu enggak kita. Sementara itu masih ada waktu? Nggih. Ada satu lagi. Oke, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya. Doa di makam ya. Ya, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum melakukan doa di makam auliaillah begitu. Oke. Matur sembah nuwun. Nuwun sewu kita sering ke Wali Songo atau pada wali-wali yang dari Pasuruan dan sekitarnya. Banyak tetangga kita itu mengadakan ziarah kemana? Ke wali-wali Pasuruan. Nah itu. Yang penting tauhid kita harus tetap mantap. Kita berdoa itu kan bil barokah. Ya Allah, kelawan barokah Mbah Sunan Ampel, kula panjenengan paringi keimanan yang kiat. Nyuwune kan tegusi Allah, tapi bil barokah. Boleh Pak, bil barokah itu. Karena beliau-beliau itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah menulis buku dan diterbitkan di Malang Pak ini. 2022 sudah terbit 2 kali dan dipasarkan rupanya oleh penerbit di beberapa Shopee. Kan sekarang bukan toko Pak. Shopee di Malang, di Semarang, di Bandung, bahkan kemarin PCNO kedatangan tamu dari pengurus PCNO Kalimantan Selatan. Saya dibel oleh admin PCNO, kalau bukunya masih ada tolong sampean beto ngriki. Ternyata saya hanya bisa salaman dengan tamu sebanyak 20 orang dari PCNO Kalimantan itu, tapi saya pamit karena saya mau ngajar di STAIS gitu. Ternyata malam saya buka di HP itu di-share. Ternyata buku ini dipakai cindramata oleh PCNO Kota Pasuruan dibawa ke Kalimantan. Ketika saya ke Kalimantan, MTQ Nasional kemarin nyambangi anak kita yang masuk final di MTQ, Amelia itu yang dari MTS Negeri Pasuruan. Saya cari Pak, di kantor NU itu. Mari tak kai buku, padahal gak kenal aku. Siang-siang saya keliling dengan teman-teman, itu. Ternyata bisa ketemu di sebuah ruko tingkat 2 begitu, tapi jamnya sudah di atas jam 2 siang Pak, jadi tidak ada orang. Nah ini buku yang saya tulis judulnya Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk isinya hal-hal yang seperti itu Bapak. Ziarah kubur, tahlilan sampai 7 hari, talqin, mauludan. Kalau jenengan neloni mitoni di sini ada semua dasarnya Pak. Tradisi. Kalau filenya ada barangkali bisa dikirim ke saya, nanti saya kirim ke grup masjid. Kalau filenya ada.
Barangkali bisa dikirim ke saya, nanti saya kirim ke grup itu. Kenapa, Pak? File-filenya. Oh. Filenya yang tadi hukum ziarah kubur ya. Oh, dan kegiatan-kegiatan ada. Yang saya ketik juga ada yang ketik lagi tentang ziarah kubur dan sebagainya. Kita bil barokah. Jadi kita ziarah kubur, bil barokah. Ada juga syafaat di sini. Kemudian bil barokah kepada Nabi ketika masih hidup, ketika sudah meninggal. Ada lagi bil barokah dengan mimbar yang pernah dipegang oleh Nabi di sini ada, Pak. Karena saya menulis tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dasarnya semua. Dan mohon doanya, saya juga sedang menulis ini. Sedang menulis, kira-kira sudah 100 halaman tulisan tangan Mas ya, masih konsep. Itu saya ingin beri judul langkah-langkah menuju pribadi mulia. Isinya akhlakul karimah. Tapi kalau ditulis akhlakul karimah, kayak gak tahu mondok mocone raton. Padahal isinya ada hadis, ada tafsir, ada Al-Quran, ada lain-lain pendapat para ulama. Ini sedang saya tulis. Akhlaknya saja sudah 85 halaman tulisan tangan saya. Sekarang tasawufnya baru dapat 30 halaman. Jadi mungkin lebih tebal dari ini. Kalau ini Bapak, kemarin yang membawa buku ini, catatan saya, tulisan saya setelah saya ketik, itu saya tunjukkan rektor UNU yang sekarang ini, STAIS, itu dicetak saja. Akhirnya ada seorang teman dosen, Dr. Adib namanya, dia dosen di beberapa tempat, yaitu di STAIS, kemudian di STAI alias ini bersama saya dulu, kemudian di Dalwah juga dosen, kemudian dia bawa ke percetakan Lentera Nusantara di Malang. Lalu dicetak waktu itu kami hanya punya biaya 2 juta waktu itu, sehingga cuma dapat sekitar 25 sampai 50 buku. Dan itu saya berikan cuma-cuma kepada pengurus NU di cabang sampai di ranting, tapi ya tidak semuanya karena jumlahnya cuma sekian. Dan sering ada orang tanya, saya pesen Pak, anak saya biasa online, tolong pesen buku yang saya tulis, akhirnya pesen di Malang. Kemarin 10, tapi saya berikan cuma-cuma Bapak. Jadi nun sewu, saya tidak dapat royalti apa-apa Pak. Kalau ada royaltinya mungkin diberikan ISNU. Kemarin ISNU ngundang para ustadz, para guru ma'arif se-Kabupaten Pasuruan sebanyak 100 orang untuk bedah buku ini. Dan mereka yang hadir diberi buku cuma-cuma. 100 buku. Dan pembedahnya, biasanya kalau bedah buku ada pembanding Pak. Di samping penyusun ada pembanding atau pembahas. Pembahasnya Dr. Fauzi, Wakil Rektor Universitas Internasional Dalwah. Orang dari Rembang, tapi orangnya kecil itu, kedian aku kira-kira. Tapi alim orangnya. Dia yang membahas, saya cuma menerima pertanyaan dan masukan, begitu. Dan untuk itu saya semangat menulis lagi, ya isinya nanti keimanan, tauhid, akhlak dan tasawuf. Nah, di STAI Salahuddin itu ada materi akhlak tasawuf. Saya tidak menyamai itu, tapi langkah-langkah menuju pribadi mulia, padahal isinya akhlak tasawuf, begitu. Begitu Bapak, jadi kita bil barokah. Nah, bahkan ada hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada mautan di antara kamu. Lah, ulama membagi mautan itu 2. Ada mautan menjelang wafat, menjelang kematian, ada mautan yang sudah jadi mayit di makom, di kuburan. Nah, kalau dibacakan kepada orang yang sudah mau meninggal, itu latan litas hilal hurujur ruh. Wakilah akan memudahkan keluarnya roh dari jasad tersebut. Kalau kita bacakan surat Yasin ketika mau
meninggal. Kemarin ada tetangga saya cerita, abahku tak wacakno ping 3 Yasin kait sedo. Ya alhamdulillah ping 3 Yasin. Kemudian mautan juga dibacakan ketika orang sudah meninggal, termasuk di kubur itu, Pak. Itu akan mendatangkan rahmat dan barokah bagi si ahli kubur. Ada seorang soleh cerita, ketika dia tidak sempat ziarah ke kubur ahlinya, malamnya bermimpi. Mimpi kelihatan didatangi seseorang. Orang itu bertanya dalam mimpi itu, ya, Pak Ustadz, panjenengan kemarin kok tidak datang ke makom ahli jenengan, ke makom. Akhirnya dalam mimpi bertanya orang soleh, sampean sopo kok takon ngono? Jawabnya dalam mimpi tamu itu, saya tetangganya jenazah ahli sampean yang di kuburan. Loh, sampean kok datang ke sini? Loh, kan biasanya dengan mau surat Yasin kepada ahli jenengan, kula tonggoni teng mriku. Saya dapat rahmat juga dari bacaan surat Yasin. Mimpi orang soleh insya Allah dari Allah. Nah, kalau mimpi wong wis gak turu ndelok bal-balan tok keturun, ya mimpi ini kayak bal-balan gitu. Insya Allah begitu Bapak. Kita harus yakin apa yang didhawuhkan Rasulullah itu pasti benar. Ngaten. Jadi intinya boleh Bapak tabarrukan kepada orang yang soleh. Karena memang kita ini kotor. Nah kita berdoa kepada Allah minta didampingi orang yang bersih hatinya begitu. Jadi yang tidak boleh itu minta langsung kepada ahli kubur. Ya misalnya mbah gitu. Saya minta kepadamu agar apa yang menjadi hajat kami bisa dikabul. Niku nyebut nangsa. Jadi minta dengan perantara orang soleh itu diperbolehkan. Kemudian sudah siang. Cukup ya? Cukup tak? Cukup apa masih ada yang lain? Sudah. Ibu? Sudah cukup nggih? Sudah nggih karena waktunya sudah melampaui, sudah syuruk ya ini. Ya mudah-mudahan ini ilmu kalau kita kaji memang luar biasa, butuh waktu 2 jam atau sampai 3 jam pembahasan. Akan tapi sedikit ilmu ini bisa kita pahami nggih. Mugi-mugi mawon kita pahami dan kita kita amalkan tentunya, itu yang lebih penting. Sekali lagi materi yang panjenengan terima ini mohon disimpan karena di situ ada ayat Al-Qur'an. Para rawuh yang kula mulyakaken, perlu juga saya beritahukan bahwa nanti malam kita masuk ke malam ke-21 nggih, 21 yang terkenal dengan malam Asyurul Awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu di 10 hari yang terakhir ini masjid kita mengadakan sholat tasbih pada jam 12. Sholat tasbih pada jam 12 insya Allah kita mulai nanti malam Pak Bidin ya. Kita nanti malam kita mulai sampai malam 29 atau 30. Untuk itu kepada para ibu, para bapak, para jamaah semuanya yang punya waktu, punya kelonggaran, okay, kebetulan boten ngantuk atau kalau bisa diusahakan tidak ngantuk, okay. Nah, itu hadir bersama-sama di masjid Muhajiri ini biar ramai, okay. Sekalian menghadang barangkali Allah menurunkan Lailatul Qadar insya Allah di 10 hari yang terakhir ini, karena memang Rasulullah SAW ketika masuki Asyurul Awakhir itu lebih semangat, lebih giat dalam melakukan ibadah dibanding hari-hari sebelumnya. Beliau menghabiskan waktunya di masjid, mengajak anak istrinya dan tetangganya dan seluruh masyarakatnya untuk diajak ke masjid melakukan iktikaf di masjid dalam rangka
mencari malam Lailatul Qadar, walaupun Lailatul Qadar itu tidak dipastikan di 10 hari yang terakhir, tapi Nabi memberikan sinyal. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan bahwa kegiatan pengajian kuliah subuh tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Kuliah subuh di-upload, dikirim ke YouTube nggih Mas Fahmi ya. Tiap kegiatan di-upload ke YouTube, oleh karena itu panjenengan bisa membuka kembali ya, bisa membuka kembali YouTube tersebut kapan saja. Mudah-mudahan dengan kegiatan atau dengan fasilitas seperti ini bisa memperbanyak dan memperdalam ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri mulai awal sampai akhir. Amin amin Allahumma amin. Mekaten para sedaya ingkang kula aturaken, untuk lebih berkahnya Kiai monggo ditutup kelawan doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tahlilana wa takbirana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.